Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Oke, di video edisi hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, saya mau sharing saham PT Color Park Indonesia atau kode sahamnya CLPI. Nah, kita nanti akan bahas bagaimana kondisi perusahaan ini dari sisi pertumbuhan kinerjanya dari ke tahun ke tahun ya. Kemudian dengan harga sahamnya saat ini 990 ya per tanggal 13 Agustus 2023, kira-kira posisinya seperti apa harga sahamnya ya dari segi valuasi maupun dari segi teknikal, kira-kira seperti apa dari segi pergerakan harga. Tentunya nanti kita akan melihat bagaimana potensi profit baik dari dividen maupun dari capital gain-nya, karena saham ini membagikan dividen yang cukup besar ya, dan juga dari sisi pergerakan harga sepertinya masih ada peluang untuk naik. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, kita lihat dulu profil perusahaannya ya. Jangan sekali-sekali teman-teman membeli saham tanpa tahu apa itu tentang perusahaannya. Minimal profil perusahaannya buat apa yang dia jual seperti itu ya. Teman-teman minimal harus tahu biar apa yang teman-teman lakukan di pasar saham itu bukan sekedar gambling teman-teman ya, tapi ada dasar minimal pengetahuan tentang apa yang dibeli dan dijual oleh teman-teman semua dari saham tersebut ya. Oke, perusahaan berdiri tahun 1988 dan dia listing di bursa tahun 2021. Pabriknya ada dua lokasi, yang pertama ada di Tangerang, yang kedua ada di Sidoarjo. Lalu yang diproduksi dari perusahaan ini adalah tinta ya, tinta untuk packaging atau kemasan produk. Kemudian juga bisa dipakai tintanya untuk kemasan rokok dan tinta cetak lainnya ya. Nah, selain manufacturing atau memproduksi barang, perusahaan juga uh, beroperasi di bidang trading atau perdagangan, yaitu resin, kemudian bahan perekat dan juga film. Oke, kemudian daerah pemasarannya adalah di seluruh Pulau Jawa ya, dari Banten sampai dengan Jawa Timur, dari barat sampai timur ya. Kemudian di Pulau Sumatera juga, dan juga merambah pasar ekspor yaitu ke Australia dan Cina, teman-teman. Untuk pemegang sahamnya, pengendali adalah PT Ink Color International sebesar 50,99%. Kemudian pengendali lainnya adalah ini jajaran direksi dan komisaris yang punya saham juga di perusahaan ini ya, yaitu Pak Santoso Jimmy, kemudian Chia Hui Chin, sebesar masing-masing 3,96% dan 2,61%. Sementara yang lainnya ini ada masyarakat atau publik 27,3% dan PT Bukit Jaya Semesta 7%. Kemudian ada Chandra Nataliwijaya 6,6%, dan terakhir yang tercatat ya, Winardi Pranata Jaya 1%. Jadi ini cukup banyak ya jajaran komisaris dan direksinya yang memegang saham di perusahaan mereka ini, di saham Color Park Indonesia CLPI. Untuk jumlah pemegang sahamnya sendiri tercatat dari waktu ke waktu ada peningkatan, teman-teman. Dari record atau data yang direkam dari Januari 2023 sampai dengan akhir Juni 2023 ya, sepanjang semester 1 2023 tercatat jumlah pemegang sahamnya semakin bertambah ya. Di kolom yang sebelah kanan, pertambahannya sebulan ada 49, 30-an. Nah, itu ya rata-rata penambahan jumlah pemegang sahamnya ya. Tidak banyak memang, namun setidaknya ini ada pertambahan jumlah pemegang saham atau investor di CLPI ini, teman-teman. Bagaimana pergerakan harganya dalam 5 tahun terakhir, seperti bisa dilihat di grafik, teman-teman ya. Dalam jangka panjang saya katakan ini harga sahamnya relatif stagnan ya. Tidak ada kenaikan yang sangat tinggi maupun penurunan yang sangat dalam. Penurunan yang sangat dalam hanya terjadi di tahun 2020, pastinya waktu ada pandemi corona, dan setelah itu harganya mulai naik walaupun bisa dibilang sideways ya, mulai dari 2021 sampai dengan 2023 pertengahan ini, teman-teman. Nah, mengapa demikian? Apakah karena perusahaannya tidak bertumbuhkah, atau bertumbuh tapi sedikit? Jadi sebetulnya sahamnya harganya naik tapi hanya sedikit saja, sehingga seolah-olah tidak terlihat kenaikannya ya. Terutama apakah itu ada korelasinya dengan pertumbuhan laba dari perusahaan ya, pertumbuhan aset dari perusahaan. Nanti kita akan melihat, teman-teman, bagaimana perkembangan labanya dari CLPI ini.
Nah, dari pergerakan harga seperti itu sebetulnya agak ada bagusnya juga ya. Kalau teman-teman cenderung suka saham-saham yang defensif, yang tidak terlalu naik turunnya tajam ya untuk harga sahamnya. Jadi tidak terlalu membuat stres dari segi fluktuasi harga. Dan yang pasti yang bisa diandalkan dari CLPI ini adalah jika teman-teman hold jangka panjang, ternyata data menunjukkan bahwa CLPI rutin membagikan dividen ya, dan jumlahnya cukup besar di atas bunga deposito. Kisarannya untuk saham CLP ini antara 6 sampai 7%. Nanti kita akan lihat, teman-teman. Nah, jika kita melihat di scope yang lebih pendek untuk harga saham CLPI, kita lihat dari awal tahun ya. Nah, awal tahun dimulai dari harga 935 dan hari ini 13 Agustus 2023 sahamnya ada di level harga 990. Dari awal tahun hanya naik 5,8%, bukan kenaikan yang fantastis ya. Namun setidaknya ini masih menunjukkan adanya uptrend atau tren kenaikan harga dari saham CLPI ini. Nah, kita akan melihat persisnya seberapa rutin CLPI membagikan dividen. Kita lihat datanya dari tahun buku 2005 ya, yang pembagian atau ex-date dividennya di tahun 2006. Dari tahun 2006 tersebut, teman-teman bisa lihat, silakan sambil dicek ya, setiap tahun tidak pernah bolong ya, tidak pernah absen memberikan dividen. Mereka rutin sekali tiap tahun memberikan dividen di kisaran bulan antara Juni sampai dengan Agustus ya, di sekitar tanggal itu mereka biasanya membagikan dividen. Dan imbal hasil atau persentase yield dividennya bisa dilihat di tabel ya, antara awal-awalnya masih kecil teman-teman, masih 0, yield dividennya, namun di 5 tahun belakangan ini berkisar antara 5 sampai dengan 7% untuk besaran dividen yield dari CLPI. Cukup besar ya untuk perusahaan yang sebetulnya mungkin tidak terlalu banyak investor atau trader yang melirik saham ini karena memang harganya tidak terlalu fluktuatif, kurang menarik untuk ditradingkan maupun diswingkan ya. Hanya ya tetap saja ada pasti teman-teman atau investor yang menaruh kepercayaannya di saham seperti ini ya. Kemudian dari sisi rasio pembagian dividen dari laba mereka adalah pembagiannya 40 sampai 80% ya. Dan jadi dari laba bersih yang didapatkan antara 40 sampai 80%-nya itu dibagikan oleh perusahaan sebagai dividen kepada investornya. Sekarang kita akan lihat bagaimana rangkuman laba per lembar sahamnya ya, seperti saya tampilkan di tabel tersebut. Kita lihat 2023 semester 1 totalnya 70 untuk EPS-nya ya, yaitu semester 1 2023 yang merupakan penjumlahan antara kuartal 1-nya 40 dan kuartal 2-nya 30 ya. Jadi totalnya 70 untuk IPS 1 2023. Kita lihat semester 1 2022 tanda kutip hanya 27 IPS-nya. Nah, ini adalah kenaikan yang sangat tinggi ya, 2 kali lipat lebih untuk IPS semester 1 ini secara year on year. Tentunya ini hal yang sangat bagus. Dan kita masih menunggu nanti kuartal 3 dan 4-nya bagaimana. Namun jika kita melihat tren-tren di tahun sebelumnya, mulai dari tahun 20 ya, yang datanya kebetulan masih terlihat, itu di semester 2 kinerja labanya meningkat dibandingkan dengan semester 1. Nah, jika hal yang demikian terjadi, maka IPS total di 2023 tentunya akan lebih tinggi dari bahkan dari 2021 ya. 2021-nya IPS-nya 140. Nah, kalau trennya seperti itu, semester 2-nya IPS-nya naik, maka akan di atas 140 dan tentunya ini bagus karena nantinya akan mempengaruhi persentase atau yield dari dividen yang dibagikan ya oleh CLPI ini. Oke, proyeksi dividennya kemudian berapa? Dividen yield 2023 ya, tahun buku 2023 yang dibagikan di Juli 2024 tahun depan ya, masih lama tapi nggak apa-apa. Seenggaknya kita punya gambaran dulu teman-teman ya. Nah, oke, kita lihat kita masih pakai proyeksi IPS dari semester 1 yang disetahunkan ya. Artinya semester 1 total IPS-nya 70, sekian. Nah, kalau dikalikan 2 itu atau disetahunkan ya, maka IPS-nya 141.
perhitungan kasar seperti itu ya, namun masih menyimpan peluang bahwa total EPS-nya akan lebih besar dari 141 berdasarkan historis data kinerja yang saya sampaikan tadi ya, bahwa semester 2 biasanya akan lebih bagus dibandingkan dengan semester 1 untuk laba dari CLPI ini. Oke, kita lanjutkan untuk perhitungan dividen proyeksinya. Jadi total EPS tahun 141 kita kalikan dengan dividen payout ratio, kita ambil payout ratio yang sama dengan tahun 2022 ya, yaitu 52,91%, kemudian dibagi dengan harga saham CLPI saat ini di harga 990, maka besaran dividen yield yang bisa didapatkan dengan proyeksi hitungan seperti ini adalah sebesar 7,53%. Nah, ini yieldnya naik ya atau meningkat dibandingkan dengan tahun buku 2022. Tentunya ini hal yang menarik ya. 7,53%, cukup besar ya. CLP ini market cap-nya 303 miliar teman-teman, termasuk kecil ya secara market cap. Kemudian kita lihat dari rasio-rasio fundamentalnya. Nah, dari rasio ini kita lihat PBV-nya 0,5, PER-nya 7 kali. Jadi harga sahamnya saat ini masih di rentang PBV dan PER yang wajar ya. Artinya harga sahamnya masih di rentang harga wajarnya. Kemudian margin laba cukup tipis, kita lihat dari profitability-nya ya, profitabilitasnya net profit marginnya 5,71, ini termasuk ya cukup tipis ya untuk rasio laba bersih dibandingkan dengan modal mereka. Kemudian return on equity-nya laba bersih dibandingkan dengan penjualan mereka ya untuk NPM. Nah, untuk laba bersih dibandingkan dengan modal itu adalah ROE itu 8,2%. Nah, ini cukup bagus untuk ROE-nya. Kemudian rasio hutangnya bagaimana? Kita lihat dari skor debt equity ratio ya atau DER di bagian bawah, angkanya itu 40,98%. Ini rasio hutang yang termasuk bagus ya, masih di bawah 1, bahkan di bawah setengah dibandingkan dengan modal mereka. Ini DER-nya bagus. Jadi secara keuangan CLPI sehat ya, secara keuangan sehat. Dan dividennya rutin ya, tiap tahun dibagikan. Yield dividennya pun cukup besar. Oke, kita lihat bagaimana sebetulnya pertumbuhan dari perusahaan CLPI ini secara kinerja ya, apakah dia bertumbuh atau stagnan atau bahkan dia sudah memasuki masa kemundurannya ya. Kita akan lihat dari laporan keuangan, laporan laba rugi dari tahun ke tahun, kita akan bandingkan apakah naik atau turun labanya. Nah, dari tahun 2017 ya, total pendapatannya cenderung naik kalau teman-teman lihat ya. Nah, walaupun kenaikan tersebut kurang stabil ya, jadi ada kalanya naik, namun di 2020 turun ya. Mungkin bisa kita pahami karena itu ada pandemi ya. Namun ternyata setelah kenaikan di 2021, tahun 2022-nya juga turun lagi ya. Dari tahun 2021 838 miliar rupiah, 2022-nya turun 831 miliar rupiah ya. Lalu dari angka pendapatan itu, kemudian laba bersihnya bagaimana? Kita lihat laba bersih juga sebetulnya sejalan dengan pergerakan pendapatan mereka ya. Artinya ada kalanya naik, kemudian kenaikan itu di tahun-tahun tertentu harus turun lagi ya. Misalkan untuk laba bersih di tahun 2022 ya, 2022 seiring dengan pendapatan mereka yang turun, maka laba bersih mereka juga turun. Nah, secara persentase nanti kita akan lihat berapa persentase. Namun kalau dari kita melihat angka-angka pergerakan pendapatan atau laba rugi dari CLPI ini ya selama 5 tahun ke belakang masih tumbuh ya, masih growth-nya masih positif, pertumbuhannya masih positif walaupun hanya tipis pertumbuhannya dan juga tidak stabil, tidak konsisten untuk pertumbuhannya. Nah, itu secara persentase ya, ada tahun-tahun yang mereka growth-nya bagus, di 2021 terutama, di 2021 ini growth-nya sangat bagus. Dan di 2022 turun ya, minus ya pertumbuhannya. Nah, kalau kita kaitkan dengan EPS tadi, karena laba rugi kan pasti sangat terkait dengan EPS ya, laba per lembar sahamnya. Saya coba lihat lagi di tabel EPS-nya, jadi ternyata 2021 EPS-nya 140.
yang tergambar dari laporan laba rugi tadi yang pertumbuhannya sangat positif ya, belasan persen. Nah, kalau kita bandingkan dengan IPS proyeksi atau yang disetahunkan di 2023 ini hasilnya mirip-mirip. Jika IPS 2021 itu 140, IPS 2023 yang disetahunkan itu 141 ya. Itu artinya mirip-mirip ya, artinya di 2023 harusnya ada pertumbuhan yang positif dari sisi kinerja labanya, teman-teman. Nah, kemudian dari sisi neracanya bagaimana? Kita lihat eh, dari bawahnya dulu langsung ya, total liabilitas dan ekuitas di tahun terakhir 2022 760 miliar dan di awal periode di 2015 544 miliar. Jadi bertambah ya, bertumbuh walaupun tidak terlalu bagus pertumbuhannya, tidak terlalu kencang ya naiknya untuk aset dari CLP ini. Namun setidaknya perusahaan masih ada pertumbuhan dari tahun ke tahun, itu sisi positifnya ya. Dan dari sisi kas yang sangat terkait tentunya dengan pembagian dividen, kasnya masih solid di tahun buku terakhir 197 miliar, ada penurunan memang dibanding tahun sebelumnya 192 miliar. Namun 157 masih di atas jumlah kas dan setara kas di tahun 2020 ke bawah ya, masih cukup oke untuk cadangan kas mereka, teman-teman, untuk nantinya tentunya terkait dengan pembagian dividen ya. Lalu bagaimana dengan valuasi dari saham CLPI ini untuk saat ini ya? Kita lihat dengan price earning ratio band selama 5 tahun terakhir ya. Jadi membandingkan rata-rata skor dari PI ratio secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir, kita akan bandingkan dengan PI ratio untuk saat ini. Nah, di grafik mean PI standard deviation dalam 5 tahun atau rata-rata harga PI, rata-rata skor PI rasio dalam 5 tahunnya, skornya adalah 7,48 ya. Di grafik yang ditunjukkan dengan garis warna biru. Sementara PI rasio saat ini yang disetahunkan dengan garis warna ungu di skornya 7,03. Maka harga wajar dari saham CLP ini seharusnya menurut metode ini adalah 7,48 ya, skor min PE rasio 5 tahunnya. Kita kalikan dengan EPS yang disetahunkan, maka hasilnya 1054. Nah, itu harga wajar dari CLPI seharusnya ya, menurut metode rata-rata PI rasio atau PER dalam 5 tahun terakhir, di mana PER-nya rata-rata 7,43. Itu seharusnya ya harga wajarnya. Saham CLPI di 1054 ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga CLPI saat ini di 990 ya. Artinya masih ada peluang untuk harganya ke atas secara valuasi ya. Lalu potensi profitnya berapa? Kita kurangkan saja 1054 dari harga saat ini 990 dibagi harga sahamnya saat ini Rp990 ya untuk CLPI. Maka potensi profitnya dari selisih harga tersebut adalah 6,4% ya. Tidak terlalu istimewa ya, masih lebih bagus proyeksi dividen yield tadi ya, di atas 7%. Namun seenggaknya kita bisa tahu bahwa harganya saat ini masih di rentang harga wajarnya. Itu aja, teman-teman. Nah, dari sisi teknikal atau kita lihat pergerakan harga sahamnya ya, namun tidak terlalu detail bagaimana support, resisten dan sebagainya. Kali ini kita akan melihat dari segi biasanya sentimen apa yang menjadi penggerak dari harga saham CLPI ini ya. Kita lihat dari data yang disajikan dalam grafik dan kita hubungkan dengan momentum atau tanggal tersebut sedang ada corporate action apa. Nah, kita lihat ini adalah harga CLPI dari 2021 ya sampai dengan Agustus 2023. Saya ada bagi 3 bagian di sana yang saya kasih tanda anak panah itu menunjukkan peningkatan volume transaksi ya. Di bawah tanda panah itu ada grafik bar yang menunjukkan volume transaksi yang ada peningkatan di setiap tanda panah yang saya taruh ya. Dan ada lingkaran kecil D, itu adalah dividen ya. Di situ ada momen pembagian dividen.
Jadi ada korelasi antara momentum pembagian dividen, kemudian ada penaikan volume transaksi di momentum itu, lalu diikuti juga otomatis dengan kenaikan harga sahamnya ya. Kita lihat di memasuki bulan Juni ya, Juni masuk ke Juli ya. Nah, itu ada kenaikan volume, kemudian kenaikan harga sahamnya yang berbarengan dengan momen pembagian dividen. Kita lihat ya di atas tanda panah yang saya kotakin warna hijau itu kenaikan harga sahamnya ya, fluktuasinya di sana ya, di sekitar momentum pembagian dividen antara Juni sampai dengan Juli ya. Kalau teman-teman mau meniru pergerakan harga sahamnya ini, mau mengikuti di pergerakan harga saham seperti ini di CLPI ya, mungkin bisa masuk sekitar bulan April ya, bulan April nanti dijual di bulan Juni itu kalau mau pakai metode momentum trading ya, dan nggak akan mengambil dividennya. Dari 2021 kita lihat pergerakan harga saham CLPI ini dari 730 terendahnya sampai dengan tertingginya 1280. Jadi potensi kenaikan harganya itu 29% ya dibandingkan dengan harga saat ini. Jadi ada potensi reward-nya 26%, sementara risk-nya atau resikonya minus 26%. Cukup seimbang sebetulnya antara risk dan reward-nya ya. Namun ya setidaknya teman-teman bisa tahu bahwa ini harga sahamnya sekarang masih dalam rentang harga wajarnya. Dan poin positifnya mungkin yang saya masukkan juga di bagian akhir video ini adalah CLPI di semester 1 2023 mencatatkan kinerja yang sangat bagus secara year on year ya dibandingkan dengan semester 1 2022. Dan jika tren laba mereka di semester 2 nanti akan berlanjut, yaitu tren laba semester 2-nya lebih tinggi dari semester 1, maka total EPS-nya akan lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan laba tertingginya di 2021 ya. EPS-nya akan jauh lebih tinggi dari itu, dan itu bisa menjadi sinyal yang bagus bahwa dividen yang akan dibagikan jauh di atas 7% seperti yang tadi saya proyeksikan ya. Jadi tetap ada potensi, namun teman-teman kalau menghendaki profit yang fantastis dari saham seperti ini sepertinya susah ya, karena memang sahamnya bergeraknya tidak terlalu agresif. Oke teman-teman, itu tentang saham CLPI, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada salah kurangnya saya minta maaf. Jika ada komentar, opini silahkan dituliskan di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.